Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yaqumi. Kita tarik dulu ke belakang satu bait sebelumnya, yaitu saat orang-orang kafir yang tidak mau beriman dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dibawa oleh beliau. Di sini Imam Busiri mensifati mereka amu wasammu, mereka buta, mereka tuli dengan fa'i'lanul basyair, pengumuman kabar gembira yang datang kepada mereka. Saking jelasnya, baik itu melalui tanda-tanda, mukjizat, irhasiat istilahnya, hal-hal yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Mereka tidak lam tusma', mereka enggak mau mendengar, wa bariqatul inzar, dan terhadap petir-petir peringatan lam tusyami, mereka tidak lihat, padahal ada di depan mata mereka. Padahal min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum, padahal para dukun mereka itu telah mengabarkan atas kedatangan Nabi yang mulia ini. Dan semua dukun-dukun itu mengatakan bi anna dinahumu, sesungguhnya agama mereka al-mu'wajja, yang bengkok, yang menyimpang, lam yakumi, tidak lama lagi. Paham maksudnya? Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi sebentar. Wa ba'da ma'ayanu, dan juga selepas mereka ayanu, menyaksikan secara langsung, fil ufqi, di pojok-pojok langit, ya. Mereka menyaksikan min syuhubin, ya, bintang-bintang api, munqaddatin, yang datang meluncur jatuh, ya. Wafqoma, persis seperti yang terjadi fil ardi, di bumi, min sonami, yaitu berhala-berhala di dunia ini pada jatuh semua. Jadi pada malam Nabi dilahirkan, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang ada di rumah orang, yang disembah oleh setiap kabilah, tiba-tiba rubuh, jatuh semua. Jadi di langit bintang jatuh, di bumi berhala rubuh, dan semua mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Di samping itu, dukun-dukun juga memberitahu, ini ada apa ini? Ini kok bisa seperti ini? Dan dukun-dukun itu juga menceritakan, ini telah lahir seorang nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Uqaili, bahwasanya ada seorang sahabat namanya Lahab bin Malik. Dia cerita, saya datang menemui Nabi. Aku cerita ketika beliau dilahirkan itu ada kisah antara dia dengan seorang dukun. Antara dia dengan seorang dukun yang bernama Khatar bin Malik. Jadi ketika malam Nabi dilahirkan, itu langit itu dijaga hingga setan itu tidak bisa meluncur, nggak bisa naik ke langit untuk mencuri dengar. Sehingga ada apa ini? Kemudian bintang-bintang api itu jatuh ke bumi. Nah, ini Lahab bin Malik ini mendatangi seorang dukun namanya Khatar. Itu tua sekali, sampai umurnya itu kurang lebih 280 tahun umurnya. Sudah sangat tua. Dan dia termasuk dukun yang paling alim di suku dia itu. Maka dia tanya kepada Khatar ini, Khatar, ini kami menyaksikan, ini malam ini kok bintang-bintang itu, bintang-bintang api itu berjatuhan, ini ada apa ini? Kami kok takut jadinya, ini ada sesuatu yang terjadi. Maka dukun ini bilang, kalian semua datang besok sahur pagi betul, nanti saya beritahu. Ini pertanda baik atau buruk, nanti saya akan sampaikan besok. Maka ini orang bubar semua. Ini masih dalam kisahnya Lahab bin Malik. Pulang.
Besok pagi mereka datang. Nah, mereka datang dalam keadaan ini dukun tua ini sedang berdiri depan rumahnya sambil natap langit. Ketika mereka memanggil dukun ini, Khatar gitu, dia kasih syarat, diam. Ada sesuatu yang dilihat. Dia kasih syarat, diam di tempat. Tiba-tiba ada satu bintang besar dari langit, itu besar sendiri, itu melesat jatuh. Tapi dia teriak nih dukun ini, kena. Datang lagi, kena. Sambil dia menyebut nama setan yang kena itu, Balbala, namanya Balbala. Kena. Sambil dia mengatakan, aduh ini kena lemparan api sebesar itu, apa jadinya dia itu. Maka ketika dia diam agak lama, kemudian dukun ini bilang, wahai suku Kohton, saya akan beritahu kalian, ini bintang-bintang berjatuhan malam ini, ada sesuatu yang terjadi. Demi Allah, ini sudah waktunya ada kitab suci yang akan turun, yang dibawa oleh seorang nabi yang mulia. Kitab itu namanya Quran. Ini nabi masih baru lahir ini. Inilah yang membuat semua setan yang naik ke langit ini nggak bisa malam ini. Dan yang memberitahukan saya ini langsung rajanya jin. Yang beritahu saya ini langsung rajanya jin. Yang lahir itu dari suku mana? Dari Quraisy katanya. Dari Quraisy, dari kabilah mananya? Dari keturunannya Hashim. Jadi dia tahu detail itu. Dan yang kasih tahu dia ini pimpinannya jin. Kemudian dia setelah mengabarkan itu, tiba-tiba dukun tua ini jatuh pingsan. Ketika dia jatuh pingsan, dia baru sadar setelah 3 hari. Kemudian ketika dia siuman, dia mengatakan, La ilaha illallah. Maka ketika Nabi dengar cerita ini, Nabi sudah diutus ini. Ketika dengar cerita ini, Nabi mengatakan, Subhanallah. Dia telah memberitahu berita nubuwah. Nanti pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan sendiri dalam keadaan beriman. Jadi dia, orang tua ini, dukun tua ini, dia dianggap satu umat. Jadi dihitung satu orang, dia umat dibangkitkan sendiri, dihitung sebagai satu umat. Jadi menjelang Nabi lahir itu terjadi keadaan yang tidak seperti biasanya. Jadi setan-setan itu sebelum Nabi lahir itu bebas mencuri dengar di langit. Dan dukun dulu itu tidak seperti dukun sekarang. Akhirnya YouTube dukun opo. Dukun dulu tuh benar-benar jago benar. Saya pernah baca dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham itu orang kalau nguji dukun itu biji gandum itu disembunyikan di lubang kencingnya kuda. Terus dites dukunnya. Dukun, apa yang saya sembunyikan? Kamu menyembunyikan gandum itu di lubang kencingnya kuda. Tahu dia. Saking kuatnya dukun waktu itu, karena mereka ini leluasa menerima berita dari jin yang mencuri dengar pembicaraannya malaikat di langit. Loh kok langit, kok setan bisa tahu? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi satu keputusan, kejadian tertentu, ini akan terjadi ini, akan terjadi ini, itu malaikat yang mikul arsy dengar. Nah, kalau malaikat yang mikul arsy, 4 malaikat pemikul arsy itu dengar keputusan Allah, maka mereka akan baca tasbih, Subhanallah. Nah, tasbihnya malaikat mikul arsy ini didengar oleh malaikat penghuni langit berikutnya, di bawahnya. Maka karena yang di atas Subhanallah, ikut juga di bawah Subhanallah. Yang di bawah lagi, langit ke bawahnya Subhanallah. Terus sampai malaikat langit dunia. Nah, malaikat dunia tanya, malaikat atas,
kenapa kalian bertasbih? Nggak tahu. Yang atas tasbih kami ikut. Coba tanya, kenapa? Tanya, kenapa? Terus sampai ke atas. Sampai nanti malaikat yang di bawah arsy tanya kepada malaikat pemikul arsy. Kenapa kalian bertasbih? Kami mendengar keputusan Allah seperti ini. Nanti, oh gitu. Terus yang di bawah tanya lagi. Jawabannya apa? Oh, keputusan Allah begini. Terus sampai ke bawah. Ketika sampai ke langit dunia, diobrolkan itu oleh malaikat-malaikat di langit dunia. Hingga ketika setan jin itu, karena mereka hanya mampu melampaui langit dunia, mereka dengar, oh begitu. Nah, mereka bekerja sama, diberitahu dukun-dukun itu. Tapi sudah dikembangkan, ya, sudah ditambah, dikurang, sehingga apa yang dikatakan oleh dukun itu, ya ada benernya juga, banyak bohongnya juga, karena dikembangkan. Nah akhirnya ini setan-setan itu yang biasanya leluasa ke langit, penjagaannya lebih ketat. Ini ada sebagian ulama mengatakan 3 langit setelah langit dunia itu masih bisa. Pada zaman Nabi Isa, dukun masih bisa terima informasi dari jin yang bisa mencuri dengar itu sampai langit ketiga. Tapi setelah Nabi lahir, ketutup semua. 7 petara langit terjaga. Hingga kalau ada yang mendekat, langsung dilempar dengan bintang api. Sebenarnya bukan bintang dilempar. Jadi karena bintang itu punya api, apinya itu diambil oleh malaikat untuk dilemparkan ke jin-jin, setan-setan yang datang mencuri dengar. Kalau kita ada pernah lihat? Saya sering lihat ketika masih kecil. Mungkin di Sumbawa banyak dukunnya. Jadi betul setiap malam hampir itu saya lihat itu. Gitu. Besar bintang api. Sebenarnya itu bukan bintang, tapi itu murni api yang diambil dari bintang oleh malaikat untuk dilemparkan ke setan yang datang mencuri dengar apa yang menjadi obrolan para malaikat mengenai keputusan-keputusan Allah. Keputusan-keputusan Allah. Nah, pada malam Nabi lahir, penjagaan ketat. Ini ada apa ini? Ini ada apa? Nah, apa hikmah dibalik pada kelahiran Nabi? Bahkan itu penjagaan sampai Nabi terutus dan sampai beliau wafat, supaya tidak bercampur aduk antara pembicaraan wahyu, ya. Jadi setelah wahyu turun, nanti setan curi dengar hingga simpang siur antara wahyu dengan obrolan malaikat. Maka dijaga, tutup total, karena langit itu adalah jalur wahyu, Dan semua dukun-dukun itu sudah menyampaikan kepada kaum mereka, akhbarul aqwam kahinuhum. Jadi setiap kaum kabilah itu dukun mereka semua ceritanya sama. Ini sudah datang ini nabi dari suku Quraisy. Tapi mereka tetap enggak mau beriman. Mereka pura-pura buta, bukan pura-pura, memang buta hatinya, tuli hatinya, hingga mereka mendustakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Dan mereka juga menyaksikan sendiri bintang-bintang api itu berjatuhan, sebagaimana di bumi berhala-berhala itu pada berjatuhan. Itu pada hari kelahirannya Nabi, malam kelahirannya itu. Ya Allah. Nah, kok sekarang masih banyak dukun? Harusnya kan sudah ketutup. Nah, selama masa Nabi diutus sampai beliau wafat, tidak ada satupun setan yang bisa mencuri dengar ke langit. Tapi setelah beliau wafat, itu terbiasa lagi. Jadi dukun-dukun sekarang ini juga bisa seperti itu. Ya, tergantung jinnya.
Itu saya punya buku itu, kitab namanya Hiwar Ma'al Jin. Jadi memang ada ikatan perjanjian antara jin dengan manusia, antara jin dengan dukun. Itu perjanjian tertentu. Ada yang perjanjian dengan ifrit, ada yang bahkan ada dukun wanita yang punya ikatan perjanjian dengan setan itu setiap 4 jam sekali dizinai untuk tukar berita itu. Atau makanya jangan suka nonton acara apa namanya itu di TV itu, apa namanya magic koncos iblis semua itu jelas ada perjanjian. Bahkan di dalam kitab itu nyebut nama David Copperfield itu ada jin dari India, namanya jinnya itu Mustafa namanya. Nah dia ini masuk Islam. Jin ini termasuk jin kuat ini, dan dia pernah ketemu iblis, dibawa oleh ayahnya ketika kecil. Sowan lah golek berkah ngono lah kira-kira ya. Di suwuk-suwuk ngono kalau di sini. Kira-kira ngono. Ya artinya dia sendiri yang cerita. Seorang wartawan Mesir namanya Isa Daud, dia cerita, saya dulu pernah diajak oleh ayah saya ketemu iblis. Gitu. Ketemu iblis. Dia cerita itu. Di kalangan bangsa kami terkenal sekali orang yang namanya David Copperfield itu. Kan akhirnya hilang. Jadi semua orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, kekuatan magic, itu jelas punya hubungan dengan jin. Bahkan ada yang bersekutu dengan ifrit. Yang ifrit itu jenderalnya jin. Di belakang dia ada ribuan jin lainnya. Ada ribuan jin lainnya. Jadi memang ada ikatan, ada perjanjian. Alane cara Jawa ya. Nah kalau David Copperfield perjanjian dengan ifrit ya. Nek nang Jawa ya tuyul lah ngono, tuyul ya. Tuyul, sesajen, pesugihan itu jelas hubungannya dengan babi ngepet terus ngono ya ta. Ngono lah intinya gitu. Itu punya hubungan semua. Orang-orang seperti ini. Ya Allah.